Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini P2, P3, P4 wajib bersiap. 4 fakta seleksi menggunakan cat. Peluang terbaik P2, P3, P4, P3K Guru 2023, cat observasi tanpa wawancara sama dengan ASN 2023. Ini khusus untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita berbicara mengenai tes cat observasi plus wawancara, otomatis kita akan mengarah kepada pelamar P2 dan P3 untuk seleksi P3K Guru 2023. Yang mana salah satu potensi kelulusan bagi P2 dan P3 itu apabila Bapak Ibu yang merupakan guru THK 2 maupun guru negeri masa kerja 3 tahun terdata dapat di 3 tahun terakhir TMT sebelum Juni 2020, itu Bapak Ibu berpotensi lolos melalui seleksi tes cat observasi. Tapi Bapak Ibu harus mendapatkan nilai ranking terbaik ya, karena yang mendapatkan nilai ranking terbaik itu berhak mengikuti seleksi wawancara. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik lagi dan ada penempatan, maka Bapak Ibu akan dinyatakan menjadi ASN P3K Guru tahun 2023 melalui tes cat observasi dan wawancara. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Kita di sini melihat Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk seleksi tahun 2023 nantinya formasi seluruhnya itu akan bertumpu, akan berada di Dinas Pendidikan. Hal itu dibuktikan ketika rincian penetapan kebutuhan di setiap daerah untuk unit penempatan itu sudah tidak ada lagi nama sekolah penempatan. Kenapa bisa seperti itu? Unit penempatannya berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alasannya Bapak Ibu karena salah satu aturan terbaru di P3K Guru tahun 2023 Bapak Ibu ya, bahwasanya formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Saya ulangi ya, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu harus ketahui untuk tahapan pengisian formasi tahun 2023 itu hampir sama dengan tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya. Berarti masih tetap berdasarkan di Permenpan RB tahun 2022. Yang mana Bapak Ibu ya, urutan prioritas yang pertama yaitu tentunya guru lulus PG. Nah, guru lulus PG itu terdiri dari THK 2 negeri, kemudian PPG dan swasta. Setelah itu jika masih tersedia formasi akan dilanjutkan tes cat observasi ya untuk THK 2 dan honorer negeri terdata di Dapodi kurang lebih 3 tahun dan lulus, dan pelamar umum yaitu lulusan PPG, swasta dan non ASN Bapak Ibu ya. Nah, jadi logika seperti itu ya. Jadi salah satu yang menjadi perbedaan mencolok ya untuk P3K Guru 2022 dengan 2023 yaitu formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang baru ya yang kita akan alami. Tidak ada lagi unit penempatan, sekolah penempatan. Nanti Pemda atau PPK yang mengatur penempatannya. Makanya formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Ini sudah pernah diutarakan langsung oleh Dirjen GTK Bapak Ibu ya, yang dalam artian yaitu Profesor ya Dr. Prof Nunuk Suryani teman-teman ya, seperti itu. Nah, terkait dengan judul video kita pada hari ini 4 fakta ya terkait tes cat observasi, kita langsung saja. Yang pertama Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di sini kita ambil sampel ya, data yang ada di sini 630
guru honorer, ternyata dalam satu daerah itu ada yang cuman 24 P1-nya. Otomatis di sini dikatakan guru P1 tuntas, maka formasi ada untuk selain P1, formasi ada untuk selain P1, dan formasi ada untuk selain P1. Untuk siapakah formasi ini Bapak Ibu? Jawabannya itu adalah tentunya untuk P2, kemudian P3, dan juga pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Logikanya seperti itu. Jadi nantinya setelah guru P1 tuntas dan masih ada formasi, maka formasi itu bisa diisi oleh guru selain P1, mulai dari P2, P3, dan pelamar umum. Tapi ingat, untuk P2, P3, P4 wajib mengikuti tes CAT. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, fakta pertama ya terkait dengan seleksi CAT. Di sini dikatakan bahwa untuk seleksi CAT itu diperuntukkan bagi P2, P3, dan P4. Jadi untuk tes CAT ini khusus untuk P2, P3, dan P4. Tapi ada perbedaannya. Kalau P2 dan P3 tes CAT-nya itu adalah observasi. Sedangkan P4 yaitu manajerial, kompetensi teknis, dan sosiokultural. Berarti tes CAT pada umumnya Bapak Ibu. Tapi kalau P2 dan P3 ada keistimewaan. Untuk P2 dan P3 hanya mengikuti tes CAT observasi atau penilaian diri sendiri Bapak Ibu. Jadi fakta yang pertama adalah seleksi CAT diperuntukkan bagi P2, P3, dan juga pelamar umum ya. Kalau P1 itu tidak ada tes-tes lagi, tinggal penempatan sepanjang ada kebutuhan, ada formasi, dan tentunya ijazah Bapak Ibu itu linear, maka P1 bakalan diangkat menjadi ASN P3K guru. Lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara seksama ya, bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2003 untuk penempatannya itu diprioritaskan untuk guru yang sudah lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk P1 itu tidak ada lagi tes-tesan, tinggal penempatan saja. Dan ketika sudah penempatan ternyata masih ada sisa formasi, maka akan diikuti oleh THK2 dan guru honorer negeri untuk ikut tes CAT observasi ya. Dari tes CAT observasi itu nantinya akan di-ranking berdasarkan nilai tertinggi. Nah, yang 3 orang nilai tertinggi untuk memperebutkan satu formasi akan mengikuti seleksi wawancara Bapak Ibu ya. Dan setelah lulus seleksi wawancara, maka Bapak Ibu diangkat menjadi ASN ya. Jadi intinya untuk tes CAT ini terlaksana apabila masih ada tersedia formasi setelah penempatan P1 ya, seperti itu. Kemudian fakta yang kedua di sini dikatakan Bapak Ibu ya, seleksi CAT dilaksanakan jika ada sisa formasi setelah penempatan PG 2021. Nah, ingat ya, bahwasanya untuk seleksi CAT itu nantinya itu dilaksanakan jika ada sisa formasi setelah penempatan guru lulus PG. Nah, kita lihat di sini ini ya. Nah, jadi setelah penempatan guru lulus PG nanti maka akan dilaksanakan seleksi menggunakan CAT. Tapi untuk P2 dan P3 Bapak Ibu perlu ketahui seleksi CAT-nya itu materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti itu ya. Nah, jadi nantinya untuk apa ya? Ini dia Bapak Ibu ya, kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Berarti 3 ranking terbaik akan memperebutkan satu formasi maju di seleksi wawancara untuk P2, P3, dan pelamar umum ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu yang terhormat. Di sini kita lanjut lagi, yang ketiga itu adalah perbedaan CAT. Perbedaan CAT untuk P2 dan P3 dengan P4. Jadi kalau misalkan untuk P2 dan P3 tes CAT-nya itu adalah observasi, sedangkan P4 itu tes pelamar umum lah Bapak Ibu, seperti biasanya ada kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, seperti sudah tidak ada, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.